Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, nanti saya akan tayangkan cuplikan video. Cuplikan video itu berisi kenapa Muhammadiyah menjadi organisasi yang terbesar di negeri ini, sobat-sobat. Ya, mungkin ada yang membantah dan mengatakan bahwa organisasi yang terbesar, organisasi massa Islam yang terbesar adalah NU, Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, ternyata dari cuplikan video yang akan saya tayangkan, NU besar karena jumlah anggotanya. NU besar karena kultur. Tetapi Muhammadiyah besar karena organisasinya. Jadi secara organisasi, Muhammadiyah adalah organisasi yang terbesar. Dan di cuplikan video ini nanti tidak hanya memberikan beberapa alasan kenapa Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar. Tetapi ternyata Muhammadiyah banyak melahirkan, menyumbangkan tokoh-tokoh nasional yang jasanya tidak ada yang membantah terhadap negeri ini, bahkan sebelum kemerdekaan. Sebut saja misalnya Presiden pertama RI, yaitu Insinyur Soekarno. Dia orang Muhammadiyah. Sampai dia mati, dia adalah orang Muhammadiyah. Nah, setelah saya simak cuplikan video yang akan saya tayangkan nanti, ada 5 hal yang membuat Muhammadiyah menjadi organisasi massa Islam yang terbesar. Yang pertama, Muhammadiyah adalah mujaddid, pembaharu. Dan yang kedua, Muhammadiyah melakukan aktualisasi pada nilai-nilai Islam. Sedangkan yang ketiga, Muhammadiyah bersatu karena pemikiran yang sama. Yang keempat, Muhammadiyah mampu mengelola konflik. Dan yang kelima adalah semangat literasi yang luar biasa. Nah, kelima alasan ini akan kita dapatkan uraiannya di video cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Nah, marilah kita sama-sama simak saja bagaimana uraian dari kelima alasan tersebut. Saya pikir yang lebih besar itu justru adalah Muhammadiyah. Kenapa seperti itu? Ayo kita lihat misalkan orang-orang yang menganggap bahwa NU adalah ormas keagamaan di Indonesia yang paling besar, itu misalkan merujuk pada jumlahnya. Jumlah anggota NU itu sekitar 91 juta orang di seluruh Indonesia berbanding dengan warga Muhammadiyah yang cuma 60 juta orang.
Atau misalkan kemudian kita lihat jumlah sekolah NU itu mencapai sekitar 21 sampai 23 ribu sekolah se-Indonesia, sedangkan sekolah yang dikelola Muhammadiyah itu hanya ribuan saja. Kemudian universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah itu cuma 170-an, NU 180-an. Nah, dari jumlah yang seperti itu, banyak orang yang tentu saja akan menyebut bahwa NU lebih besar daripada Muhammadiyah. Tetapi coba misalkan lihat perspektif dan argumentasi saya, Baraya. Kalau misalkan kita melihat Universitas Muhammadiyah, maka universitas itu berlabel Muhammadiyah dan dikelola langsung Muhammadiyah dan memang didirikan atas nama Muhammadiyah. Sedangkan kalau misalkan kita melihat Universitas NU gitu, kita bahkan tidak pernah dengar atau jarang sekali mendengar ada Universitas NU gitu. Yang ada sebenarnya adalah universitas atau sekolah tinggi atau politeknik yang didirikan oleh kader NU. Sehingga kepemilikannya sebenarnya bukan kepemilikan NU, tetapi kepemilikan dari kader NU. Jadi Pak Yusuf Kala menyebut ini semacam franchise. Kalau dia punya pesantren, dia punya sekolah, dia punya perusahaan bahkan. Nah, sekolah, perusahaan, dan lain sebagainya itu bukan milik Nahdlatul Ulama, tapi milik kader-kadernya yang jumlahnya sangat-sangat banyak itu. Begitu. Makanya Baraya misalkan kalau ditanya, pernah nggak Baraya dengar rumah sakit NU gitu? Kalau rumah sakit Muhammadiyah Baraya pasti mendengarnya, tapi rumah sakit NU atau Universitas NU dan sebagainya kan tidak seperti itu. Nah, dari pertimbangan itulah kemudian saya berpikir bahwa secara keorganisasian, organisasi massa itu Muhammadiyah jauh lebih besar. Walaupun secara kultur NU itu lebih besar, tetapi keorganisasian dalam bentuk organisasinya, dalam bentuk asetnya, dalam bentuk geledegan karya-karyanya yang mengatasnamakan Muhammadiyah itu tentu saja jauh lebih besar. Kenapa Muhammadiyah begitu besar dalam pikiran Soekarno? Apa itu? Yang pertama, karena Muhammadiyah itu mujadid, pembaharu. Ini sebenarnya adalah pola pikir yang khas dari Muhammadiyah, tetapi juga sangat klop dan cocok dengan Bung Karno gitu. Jadi Bung Karno itu kan pikirannya itu revolusi, pikirannya itu adalah konflik, pikirannya itu adalah mengkritik, pikirannya itu adalah mengerahkan massa, pikirannya adalah membuat sesuatu yang besar, yang revolusioner, yang mengubah, yang tidak lagi terikat pada kultur, yang tidak terikat pada gagasan dan pemikiran orang lain gitu. Nah, ini pada bagian-bagian besarnya ini mirip sekali dengan Muhammadiyah, dan Bung Karno itu sangat senang dengan ide ini, bahwa kalau misalkan kita terkait dengan agama, kemudian ada tafsiran dari pihak lain, kemudian kita kritik, ya kita gak usah disebut kualat. Saya mohon maaf ya kalau misalkan dianggap membandingkan, tapi kalau misalkan kita mengkritik Kiai NU gitu, atau misalkan orang-orang NU, itu kita bisa dituding kualat. Tapi kalau misalkan mengkritik Muhammadiyah, itu tidak. Biasa aja, dialektika, diskusi, memancing perdebatan, dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Makanya kalau misalkan Baraya baca buku Islam Sontoloyo karya Pak Karno, itu kan sebenarnya di situ banyak bercerita tentang Muhammadiyah dan termasuk kritik-kritik beliau terhadap Muhammadiyah. Tetapi beliau masih mengaku sebagai Muhammadiyah, dan salah satu yang beliau sukai dari Muhammadiyah itu adalah kebiasaan mereka untuk berdialektika dan berdiskusi dan tidak anti terhadap kritik gitu. Tidak demi adab kita tidak mengkritik itu, misalkan tidak ada seperti itu langsung aja gitu. Dan karena karakteristiknya itu adalah mujadid, pembaharu, maka Muhammadiyah juga sangat terbuka pada modernisme. Ini yang sangat-sangat digandrungi oleh Pak Karno. Jadi Muhammadiyah itu bikin sekolah ketika pada waktu itu ada sebuah dikotomi. Jadi kalau bikin sekolah pasti buatan Belanda, kalau bikin pesantren pasti buatan pribumi. Itu di tahun 1920-an itu seperti itu. Nah, Muhammadiyah justru bikin sekolah agama atau sekolah bernafaskan agama tapi modern, dengan guru yang ada di depan, murid-murid yang duduk di meja seperti ini tidak ngampar, kemudian siswanya diam gitu, kemudian gurunya yang ngomong. Nah, tidak seperti itu, tapi misalkan di kelas-kelas gurunya bisa berdiskusi dan berdialog dengan siswa-siswanya dan sebagainya. Kemudian ide-ide modernisme terkait dengan ayo kita bangun rumah sakit, ayo kita bikin panti sosial, ayo kita bergerak dengan organisasi yang mapan dan sebagainya. Nah, Muhammadiyah itu justru menentang arus utama masyarakat Indonesia pada waktu itu yang menganggap modernisme, pikiran-pikiran bikin organisasi dan sebagainya itu adalah dari barat, dari Belanda, antek penjajah. Sedangkan kita tidak boleh seperti itu. Nanti kan ngikut-ngikutin kaum yang lain. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Jadi modern, dinamis, berani dikritik, kemudian berdiskusi gitu. Kemudian terbuka terhadap perubahan. Itu pikiran yang pertama yang membuat Muhammadiyah besar.
Setidaknya dalam pikiran Soekarno seperti itu, dan saya setuju. Itulah yang akhirnya menyebabkan Muhammadiyah menjadi organisasi yang sangat besar. Kemudian faktor yang kedua yang membuat Muhammadiyah itu sangat besar, menjadi raksasa sebagai organisasi keagamaan, itu adalah karena Muhammadiyah itu bisa melakukan aktualisasi pada nilai-nilai Islam lebih banyak pada tataran praktek daripada kelompok-kelompok keagamaan yang lain di Indonesia. Jadi maksudnya gini Baraya, kalau misalkan Baraya ada di pesantren NU dan pesantren Muhammadiyah, Baraya akan menemukan perbedaan yang kurang lebih seperti ini. Kalau orang-orang Muhammadiyah mau mempelajari Islam, maka yang dipelajarinya itu adalah Quran, kemudian Sunnah, kemudian kalau mereka bingung, baru mereka cari referensi-referensi dari para ulama. Jadi para ulama itu ditempatkan belakangan ketika mereka bingung terkait dengan memahami Quran dan Sunnah. Begitu, itu Muhammadiyah. Kalau NU, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan, tapi Baraya tentu saja bisa mengkonfirmasi ini. Kalau misalkan NU terbalik, kalau misalkan mau belajar agama, ambil dulu pelajaran, misalkan belajar Al-Quran. Oh, jangan dulu belajar Al-Quran, karena penafsirannya akan membingungkan. Jadi belajar dulu tafsir. Ketika mau belajar tafsir dulu, oh jangan, karena ilmu bahasanya belum mumpuni. Masa dari terjemahan, kan begitu ya. Nah, kalau itu berarti harus belajar bahasa Arab dulu. Kalau pas mau belajar bahasa Arab dulu, oh jangan, belajar ilmu-ilmu alatnya dulu. Nah, dari mana kita belajar ilmu alatnya dulu? Oh ya udah, dari Kiai Anu yang sanadnya begini dan begitu. Jadi untuk belajar Quran, jadi orang-orang NU itu ngambil dari bawah dulu, dari ulama, dari tafsirnya, dari terjemahannya, dari ulama bersanadnya, baru kemudian kita belajar Quran dan Sunnah, kan begitu. Nah, karena itu mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mempelajari agama Islam. Sedangkan Muhammadiyah itu ngambil jalur pendek, efisien. Jadi Quran, Sunnah, bingung, galau, butuh referensi, baru ngambil ulama-ulama yang begini dan begitu, diambilin gitu. Makanya orang-orang Muhammadiyah cenderung tidak bermazhab, bukan anti mazhab, tapi tidak bermazhab. Jadi maksudnya ambil Quran dan Sunnah, kalau bingung ya udah cari referensi dari ulama-ulama ini. Kalau NU sebaliknya, ngambil ulama dari Syafi'iyah, bagaimana cara dia memahami Al-Quran, nah pelajari itu pernyataan dari Imam Syafi'i dulu, kan kayak gitu. Nah, karena jalur Muhammadiyah itu menjadi lebih efisien, untuk belajar agama itu lebih ringkas, maka kesempatan untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan ajaran agama Islam itu terbuka lebar dan mendapatkan waktu yang sangat luang gitu. Aktualisasikan pikiran-pemikiran Muslim atau semangat-semangat Islam itu dalam sekolah-sekolah, dalam universitas-universitas, panti asuhan, gerakan-gerakan sosial, dan rumah sakit, gitu ya. Sekarang tambang, gitu, dan lain sebagainya. Nah, aktualisasi itu menjadi lebih besar. Makanya Muhammadiyah bisa mencetuskan doktor-doktor, bisa mencetuskan profesor-profesor di ilmu-ilmu, dalam tanda kutip ya, ilmu-ilmu sekuler, karena sudah basic keislamannya sudah kuat, karena ngambil belajar Islamnya itu jalur cepat, efisien. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Muhammadiyah menjadi lebih besar dalam pikiran saya, itu adalah karena orang-orang Muhammadiyah itu bersatu karena pemikiran yang sama. Sedangkan orang yang lain, khususnya dalam hal ini misalkan kalau kita bandingkan lagi dengan NU, NU bersatu karena kultur yang sama. Jadi kalau misalkan masyarakat NU, kadang-kadang mereka juga tidak tahu bahwa dirinya NU gitu. Atau sebaliknya, masyarakat yang tahlilan bukan NU pun disebut itu NU gitu. Jadi dalam hal ini misalkan tadi saya sebutkan jumlah orang NU di Indonesia itu 91 juta gitu ya. Itu menurut Kementerian Agama. Itu bakal banyak yang komplain. Pasti banyak yang komplain. Wah tidak, pasti lebih besar begini dan begitu. Karena apa? Karena untuk mengidentifikasi orang NU itu lebih sulit. Apakah hanya ketika dia itu tahlilan itu disebut NU atau tidak, itu menjadi perdebatan. Apakah kalau misalkan seseorang itu melakukan selamatan itu disebut NU atau tidak, itu kebingungan. Dan kadang-kadang harus dihitung pada akhirnya dengan kartu anggota. Tapi banyak juga kiai-kiai NU yang tidak memiliki kartu anggota gitu. Kan begitu, atau ada lah yang tidak memiliki kartu anggota. Nah, ini berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak disatukan oleh sebuah kultur, tapi disatukan oleh sebuah pemikiran pembaharu. Kemudian itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat apa? Faktor yang keempat itu adalah bahwa orang-orang Muhammadiyah itu mampu mengelola konflik. Nah, ini saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat unik. Tapi ini bahkan sudah terjadi di zaman Bung Karno yang tadi saya jelaskan itu. Kan Bung Karno itu
waktu lagi puncak-puncaknya deket sama PKI, itu sampai memenjarakan Buya Hamka, yang orang Muhammadiyah. Tapi beliau itu tidak mau keluar dari Muhammadiyah gitu. Dan konflik dengan Buya Hamka adalah bukan atas nama Islam, tapi atas nama ideologi komunis, atas nama gagasan-gagasan pikiran Buya Hamka yang berbeda dengan Soekarno gitu. Kan begitu. Nah, tapi beliau tetap ada dalam ruang lingkup yang namanya Muhammadiyah. Dan ketika Bung Karno meninggal, imam sholat goib, imam sholat jenazah untuk Bung Karno itu adalah Buya Hamka. Jadi tetap tidak terpisah gitu. Nah, begitupun sekarang banyak sekali kader-kader Muhammadiyah itu yang liberal, yang fundamental, yang bahkan politikus itu bisa, dan semuanya bahkan bisa jadi ketua umumnya. Ketua umum Muhammadiyah pernah Amin Rais, yang didikan barat, yang politisi seperti itu. Bisa juga jadi Pak Syafi'i Ma'arif, yang pikirannya sangat liberal, tapi bisa juga seperti Pak Din Samsudin, yang sangat kalem dan akademik gitu. Nah, jadi orang yang liberal, orang yang kayak gimana tetap bisa jadi Muhammadiyah, bahkan tetap bisa jadi ketuanya. Dan tidak ada perpecahan yang cukup untuk membuat mereka itu gontok-gontokan satu sama lain. Ini berbeda misalkan dengan NU. NU setiap pemilu pecah. Setiap pilkada pecah. Bener gak sih? Bahkan perpecahannya itu bisa sampai membuat satu kelompok menyerang kelompok yang lain. Baraya tentu saja misalkan mengetahui ketika polemik nasab Ba'alawi itu muncul di kalangan NU saja, Muhammadiyah tidak ikutan, Persis tidak ikutan. Di kalangan NU saja, itu pecahnya itu luar biasa, sampai ada Banser digebukin. Baraya pernah lihat misalkan ada FPI perang sama Banser tuh pernah, padahal dua-duanya berlatar NU gitu. Dan atau misalkan ada warga NU yang membubarkan pengajian. Ada warga NU yang misalkan menolak didirikannya masjid, gitu. Baraya pasti pernah dengar yang seperti itu. Bahkan ada masjid Muhammadiyah dilarang sama NU, itu ada kejadian seperti itu. Karena apa? Karena pertentangan secara internalnya tidak mampu diakomodasi dengan sangat baik. Muhammadiyah itu mampu melakukan manajemen konflik yang baik. Saya tanya kepada Baraya sekarang ya, kapan Baraya pernah dengar ada orang Muhammadiyah ngegerebek pengajian lain? Kapan Baraya pernah dengar ada warga Muhammadiyah itu menghukum warung Tegal yang buka di bulan Ramadan gitu? Itu walaupun di antara mereka itu konflik pemikirannya sangat besar, tetapi tidak menjadi polemik. Saking tidak jadi polemiknya, bahkan sidang isbat pun mereka nggak ikutan. Ya udah aja, mereka sudah punya keyakinan tersendiri, ya udah selesai sampai di situ gitu. Dan kalau misalkan ada yang ikutan lebaran hari ini, hari itu ya juga terserah aja, tidak apa-apa juga gitu. Ya ini sebenarnya juga menjadi celah kelemahan Muhammadiyah, di mana orang-orang Muhammadiyah itu misalkan bisa dimasuki oleh orang-orang PKS dulu kan, dimasuki oleh orang-orang Wahabi, bisa dimasukin oleh orang-orang liberal dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke situ pun tetap aja hidup dalam kerukunan gitu. Mereka berdebat, berdiskusi dan sebagainya dalam ranah-ranah yang tidak mengubah menjadi konflik fisik gitu, atau konflik kepentingan yang bisa diekspos sama media gitu. Makanya saya tanya lagi, kapan terakhir kali Baraya pernah dengar orang Muhammadiyah ngegerebek ini itu, atau berpecah belah antara kelompok liberal dan sebagainya, kemudian lalu jadi dua Muhammadiyah gitu? Kan tidak seperti itu ya. Itu alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima kenapa Muhammadiyah bisa begitu besar, itu adalah karena semangat literasi mereka yang sangat luar biasa. Dan ini harus diakui, lagi-lagi kita lihat bagaimana argumentasi Bung Karno atau pengalaman Bung Karno. Kenapa Bung Karno sangat senang sama Muhammadiyah? Karena waktu zaman Bung Karno, organisasi yang paling banyak menerjemahkan buku-buku Belanda, buku-buku Eropa, itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Ketika kelompok-kelompok Islam yang lain berpikir bahwa Islam dengan Barat itu terpisah, bahwa ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu terpisah, bahwa aktualisasi Islam dengan mempelajari tafsiran Islam itu terpisah gitu. Nah, Muhammadiyah tidak seperti itu. Tulisan Barat, buku-buku Barat diterjemahkan sama Muhammadiyah, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah bagian dari ilmu, dan ilmu itu, mempelajari ilmu apapun itu adalah bagian dari ilmu agama. Ketika bikin rumah sakit itu adalah perwujudan dari ketaatan terhadap agama. Ketika bikin sekolah, bikin panti asuhan itu adalah wujud dari pengaplikasikan agama gitu. Jadi baca buku dari Barat ya demi untuk bikin sekolah, demi untuk bikin universitas, demi untuk bikin rumah sakit yang bagus dengan kurikulum yang bagus, ya nggak apa-apa, ambil dari Barat. Itu penerjemah paling awal di Indonesia itu, kalau yang dari kelompok Islam itu ya Muhammadiyah itu. Dan
Dan itu bertahan bukan hanya pada penerjemahan, tapi juga pada penulisan. Penulisan buku, penulisan jurnal. Orang-orang Muhammadiyah menulis buku jauh lebih banyak daripada kelompok Islam manapun di Indonesia. Saya tidak punya datanya, tapi silahkan cek Baraya. Konfirmasi silahkan Baraya berapa banyak tulisan-tulisan buku-buku yang ditulis oleh orang Muhammadiyah versus misalkan yang ditulis oleh dari kelompok yang lain gitu. Dan ini sudah menjadi tradisi gitu. Bikin majalah, bikin buletin, kemudian bikin buku dan sebagainya, menerjemahkan buku dan sebagainya, itu adalah sudah kerjaan Muhammadiyah. Jadi ketika NU misalkan kalau mau belajar Islam, pikirannya itu kan adalah kalau mau belajar Islam ya dari ulama. Ulamanya dari ulama, ulamanya dari ulama. Jadi apa? Mengembangkan tradisi lisan. Dari mulut ke mulut, tradisi lisan. Nah, kalau Muhammadiyah dari tradisi tulisan, dari baca, dari literasi. Jadi kalau misalkan belajar dari Kiai Anu, misalkan ya, bukan dengerin dia kemudian lihat dia latarnya berguru pada siapa, bukan kayak gitu. Lihat, dengerin orangnya, kemudian konfirmasi aja dengan buku sumbernya gitu. Jadi dengan Quran dan Sunnah atau dengan misalkan tafsir ini ya langsung aja dikonfirmasi, karena yaitu Muhammadiyah terbiasa dengan literasi, terbiasa dengan tradisi-tradisi tulisan, sedangkan yang lain mohon maaf ya biasanya itu dengan tradisi lisan. Nah, itu adalah 5 alasan yang bagi saya menjadi alasan kenapa Muhammadiyah menjadi besar. Nah, sobat-sobat, itulah ya 5 alasan dan urayanya kenapa Muhammadiyah menjadi organisasi yang terbesar. Dan ini ya, apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu memang menggambarkan Muhammadiyah secara utuh dan lengkap. Tidak seperti yang digambarkan oleh A.A. Garut dan beberapa oknum salafi yang pengetahuannya dengan Muhammadiyah itu masih parsial, tidak utuh dan lengkap. Ya, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.